Kita pengen membangun tim yang benar-benar kuat. Skillnya oke, dan keterikatan satu sama lainnya juga bagus. Jadi kerja sama timnya juga oke. Kalau yang dilakukan pertama memang budaya kerja kami itu ke anak mudaan banget. Anak mudaan banget. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya ketemu orang hebat. Namanya Mbak Jelita. Beliau adalah public relation dari Warung Abnormal. Jadi kita akan belajar banyak tentang Warung Abnormal. Halo Mbak Jelita, Hai, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah datang ya ke Public Abnormal. Jadi hari ini kita kunjungan ke Warung Abnormal untuk melihat operationnya, untuk melihat kopinya, bagaimana secara profesional membuat kopi ini menjadi nikmat sekali untuk dinikmati. Dan kita akan belajar tentang Warung Abnormal. Boleh cerita sendiri Warung Abnormal itu apa? Sudah ada berapa banyak dan sejarahnya bagaimana? Jadi kita itu namanya tuh sekarang Abnormal. Kita mau menggeneralisasikan menjadi Abnormal. Awalnya itu pertama itu kita buka Warung Abnormal. Ya. Kemudian berkembang ada Abnormal Coffee Roasters, dan sekarang kita mau mulai untuk menggeneralisasikan menjadi Abnormal. Nah, awalnya itu sebenarnya Abnormal ini adalah anak kedua dari perusahaan induk. Namanya Cita Rasa Prima. Iya, anak pertamanya itu adalah nasi goreng rempah Mafia. Nasi goreng Mafia, 1 tahun setelah Mafia berkembang, baru kita buka Abnormal. Setelah ada Abnormal, ada anak ketiga namanya Bakso Bujangan. Bakso Bujangan. Bakso Bujangan juga grup dari Cita Rasa. Cita Rasa Prima. Kemudian baru ada Carmila, terus ada FWC. Carmila itu restoran juga? Ya, restoran yang isinya ada berbagai macam sambal. Mantap. Jadi ada setelah Carmila lalu ada FWC. Ya. Selain itu ada brand lain selain dari ini, dari kuliner? Selain, kalau misalnya kita memang semuanya kuliner? Kita fokus di kuliner. Atau maksud saya selain dari resto begitu, ada yang lain fast food? Selain fast food? Fast food kita ada di FWC. FWC. FWC itu kayak fish and chips gitu ya? Yep, betul sekali. Oke. So, siapa sih target market dari Abnormal itu sendiri? Apakah sama sambal Carmila, Bakso Bujangan, FWC, sampai dengan nasi goreng Mafia? Itu target market sama nggak sih? Target marketnya itu beda. Beda? Karena memang kita memposisikan Abnormal itu sebagai tempat nongkrong. Ya, kita titik beratnya tempat nongkrong. Kalau yang lain-lain kan memang tempat makan. Tempat nongkrong dengan tempat makan, loh keren ya. Abnormal memang kita fokuskan sebagai tempat nongkrong yang menyediakan berbagai fasilitas penunjang nongkrong. Ya, misalnya makanan enak, kopi yang kualitasnya premium, terus ada fasilitas-fasilitas seperti wifi, stok kotak yang banyak gitu. Nah, itu Abnormal, dan target marketnya sendiri kalau Abnormal itu lebih kepada gengnya millennials. Geng millennials, dan kita sekarang mulai menyasar ke Gen Z. Adiknya milenial. Ini anaknya lebih muda lagi, lahir tahun 90-an nih berarti ya? Iya, betul. Wow. Nah, bisa diceritain nggak sih dengan jumlah cabangnya berapa sekarang? Sekarang jumlah cabang ada di 105. 105 ya, Abnormal saja? Abnormal saja. Wow, Abnormal saja. Kalau digabung seluruhnya dengan FWC, dengan Carmila, dengan sambal Bakso Bujangan, hampir 200. Wow, hampir 200. Apa pusingnya ngurusin 200 outlet? Nah, sebenarnya kita lebih, karena di tim kita itu kan memang sudah, kalau tim operasionalnya itu sudah ada per brand. Misalnya ada tim operasional Abnormal, ada tim operasional Bujangan, Carmila, FWC, dan seterusnya. Cuman kalau misalnya public relationnya, corporate communication, marketing communication, memang kita satu dalam CRP Group. Kalau saya perhatikan ya, Abnormal, kemudian semua grup-grupnya Abnormal tuh keren banget dengan branding. Apa rahasianya? Apa yang menjadikan Abnormal ini setiap kali buka laris manis? Apa tuh rahasianya? Memang kita menggunakan strategi lebih ke branding. Karena kita tahu kalau misalnya kita jualan aja, kita nggak akan sustain. Betul. Nah, kita paham dengan menggunakan strategi branding itu bisa
apa ya, lebih menguatkan gitu loh, menguatkan produk kita, menguatkan brand kita, sehingga memang bukan jadi kebutuhan yang sekali pakai aja, tapi udah ada di hati pelanggan kita. Jadi yang disentuh emosinya. Yep. Boleh cerita nggak strategi marketing yang paling efektif yang pernah dilakukan oleh Abnormal ataupun grupnya, itu apa sih yang paling mengena buat anak-anak milenial? Nah, awalnya tuh pertama kali kan kita pastinya harus riset dulu ya. Ini geng millennials ini sebenarnya karakteristiknya seperti apa? Oh, ternyata kita dapat nih, senang nongkrong. Oke, satu. Terus senang main sosial media. Oke, terus senang selfie. Senang banget selfie. Nah, akhirnya dengan 3 poin itu kita bikin suatu program marketing communication yang tahun lalu itu namanya Social Time. Jadi semudah aktivasinya, orang-orang upload foto kebersamaan, momen kebersamaan mereka di Abnormal, upload foto, habis itu tag Abnormal, tag teman-temannya, dan nanti kalau yang menangnya bisa dapat handphone kekinian. Wow. Nah, apa hadiah handphone kekinian? Kemarin itu iPhone X ya. iPhone X ya. Keren banget. Jadi makan Indomie dapat iPhone X. Wih, ngeri. Minum kopi dapat iPhone X. Wah, dahsyat banget. Nah, makanya kita sentuh daerah situnya, sehingga yang ikut aktivasi yang kemarin pun itu bisa sampai 3.000-an. 3.000 tuh yang memang sengaja tag ke kita. Maksudnya gitu kan. Niat banget ya. Ya, betul sekali. Oke. Jadi membuat program marketing atau strategi marketing yang memang dekat di hati millennials. Lalu kemudian masalah yang biasanya paling sering dialami di kuliner itu apa sih? Masalah yang paling sering, kalau misalnya di ini paling common itu adalah ketika ekspektasi pelanggan itu tidak sesuai dengan apa yang kita sajikan. Terus kalau misalnya rata-rata sih, kalau misalnya kita punya baru buka banget resto, itu biasanya kitchennya tiktokannya kecepatannya kurang, kalah gitu sama kedatangan customernya gitu. Itu dia. Nah, itu memang yang paling banyak sih, sering kita alami itu awal-awalnya itu seperti itu. Kalau misalnya udah kesini sih kita lebih pada nunggu lama karena mau masuk tapi ternyata penuh di dalamnya. Ini kan tempat nongkrong, kami juga agak bingung betul. Tapi ya akhirnya kita berarti mesti tambah meja di mana-mana, kursi di mana-mana. Bisa jadi lapangan parkir dipakai sebagai tempat duduk gitu ya. Iya, bisa. Jadi kita fungsikan lah pokoknya. Difungsikan semuanya. So, teman-teman, ini adalah sebuah perusahaan yang dikelola benar-benar secara profesional. Boleh cerita nggak keluar masuk harian ini nggak sih jadi masalah nggak sih? Keluar masuk turnover itu menjadi masalah nggak sih? Iya dong. Soalnya kan kita pengen membangun tim yang benar-benar kuat. Skillnya oke, dan keterikatan satu sama lainnya juga bagus. Jadi kerja sama timnya juga oke. Terus gimana caranya membuat tim itu bisa militan? Nah, teman-teman Abnormal ini militan semua. Waduh, semangatnya luar biasa. Wah, auranya benar-benar beda banget. Apa sih yang membedakan teman-teman di Abnormal ini bisa menjadi militan seperti itu? Apa yang dilakukan? Kalau yang dilakukan pertama memang budaya kerja kami itu ke anak mudaan banget. Anak mudaan gitu banget. Kan? Meskipun nggak muda-muda juga ya yang kerja, ada beberapa muda kan? Muda banget. Iya. Oke. Ya, di dalamnya itu misalnya bisa dihitung lah yang umur di atas 40 jarang banget ya. Langka tuh ya, senior citizen itu udah. Itu jarang banget, bisa dihitung jari lah gitu. Sisanya tuh memang geng-geng millennials atau misalnya baby boomers tapi yang mepet lah. Oke, mantap. Kita memang bikin culture ya, menciptakan budaya seperti itu. Asik itu karena kan kita tahu anak milenial tuh nggak bisa ditekan, nggak bisa, mereka tuh gampang bosen. Jadi kita bikin gimana caranya supaya mereka nggak bosen, dan kita banyakin ini sih, kalau misalnya mereka mau ikut pelatihan apa, di-provide sama perusahaan. Jadi training itu penting. Training workshop. Misalnya mau gabung sama komunitas apa gitu. Didukung banget sama perusahaan. Nah, boleh cerita nggak tentang
sistem. Apa sih sistem yang sangat bagus di warung, atau gini, apakah sistem penting dalam menjalankan bisnis? Oke, salah satunya yang sangat terasa ke pergerakan kita adalah sistem franchise. Franchise. Sebenarnya yang kita pakai itu belum franchise sih, tapi masih brand license, ya apa namanya, kerjasama brand, lisensi brand. Dan itu apa ya, membuat pergerakan kami lebih cepat gitu. Cepat sekali. Ya, seperti itu. Kalau untuk pengen beli warung abnormal gimana caranya? Mau kerjasama nih, siapa tahu di sana banyak investor yang penasaran dan masih belum ada warung abnormal atau abnormal sekarang. Cara hubunginnya gimana? Langsung aja ke ke website kita di warungabnormal.com, atau warungnya pakai G atau K? K ya, warung abnormal. warungabnormal.com atau ke citarasaprima.com. Citarasaprima.com, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Atau kalau misalnya anaknya kinian banget, seringnya buka Instagram, langsung aja cek ke Instagram brand-brand kita. Nah, itu ada kontak langsung ke kemitraannya. Oke. Dan ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang belum kenal warung abnormal zaman dulu, sekarang abnormal, atau mau ke bakso bujangan, di mana bisa menemukan abnormal dan semua brand-brandnya? Bisa diceritain tuh. Oke, jadi buat rekan-rekan yang pengen merasakan gimana sih asiknya nongkrong di abnormal, atau misalnya menikmati bakso yang enak dengan varian isian banyak, atau misalnya makan sambal-sambalan di Carmila, atau nyobain fish and chip di Fishwall Cheese, itu langsung aja buka Maps dan langsung aja masukin abnormal terdekat. Itu pasti ada, karena kami sudah tersebar di 44 kota besar di seluruh Indonesia. Dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, Jawa ada, Sulawesi ada, bahkan sampai ke Bali juga ada. Jadi tinggal langsung cek aja, karena Google Business udah ada semua. Jadi teman-teman, jangan hanya sekedar makan, tapi juga warung abnormal punya misi yang cukup luar biasa dengan menjual kopi. Kopinya juga berkualitas, kualitasnya premium, kemudian makanannya enak, harganya juga nggak terlalu mahal, terus varian makanannya sangat-sangat luar biasa. Dan thank you banget Mbak Jelita, sudah luar biasa sharing dengan teman-teman di Top Coach Indonesia dan juga di channel Tom MC Ifle. Thank you, semoga bermanfaat. Komen apa yang Anda paling suka dari abnormal, dan juga jangan lupa kunjungin abnormal terdekat dimanapun Anda berada. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.